Mazmur 105 ayat yang ketiga, 4 dan 5. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Katakan amin. Kalau kita berpikir logik manusia normal, maka kita akan berkata, ini kita dibuat gila. Cari Tuhan kok yang tidak nyata, bagaimana mencarinya? Ya toh? Tuhan tidak kelihatan kok kau suruh cari. Ya kan? Ini nggak masuk akal. Mencari Tuhan, saudara, bukan seperti saudara mencari pekerjaan, bukan seperti saudara mencari sapu ada di mana, bukan seperti saudara mencari apa yang hilang di dalam rumah, apa yang belum ditemukan di dalam. Sesuatu yang berharga dalam hidup saudara sedang hilang dan saudara akan mencarinya. Mencari Tuhan bukan seperti kita mencari sesuatu dengan mata jasmani. Karena kalau saudara mencari Tuhan dengan mata jasmani, maka saudara tidak pernah menemukan Tuhan. Terus bagaimana cara mencari Tuhan? Kita mencari Tuhan dengan hati. Amin. Makanya perjumpaan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan itu penting sekali. Bukan mata yang bermain di sini, tapi hati kita yang bermain dengan Tuhan. Hati kita yang kita angkat ke Tuhan dan kita menemukan Dia di mana? Di dalam hadirat. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Apa gunanya? Apa sebabnya? Apa tujuannya? Apa untungnya kita mencari Tuhan? Kan begitu. Kalau mencari pekerjaan kan kita punya tujuan supaya kita dapat gaji, dapat uang, terpelihara hidup kita hari-hari. Lo mencari Tuhan untuk apa? Sementara Tuhan aja gak nyata, gak kelihatan. Saya mau katakan kepada saudara malam, Tuhan itu nyata, saudara. Saudara percaya dengan saya? Tuhan itu nyata. Bagaimana nyatanya? Ini semua yang duduk di sini adalah pernyataan daripada diri Allah. Amin. Karena apa? Karya Tuhan itu nyata. Amin. Saudara, saya ini, semua kita yang ada di sini, itu adalah karya Allah yang nyata. Amin. Kita tidak bisa melihat Dia dengan mata jasmani kita secara fisik, tapi karya yang kita bisa lihat, hadirat yang kita bisa nyatakan, mujizat yang kita bisa nikmati. Saudara ditolong selama pandemi, saudara masih sehat sampai hari ini. Walaupun saudara mungkin pernah sakit, flu, batuk, segala macam, dan mungkin pernah dikatakan, oh kamu kena COVID, kamu positif. Tapi kita ada malam hari itu karena apa? Karya Allah yang nyata itu. Amin. Kalau saudara tidak mengakui Tuhan nyata, maka tidak perlu saudara ada di sini. Kita nggak perlu ada di dunia ini. Kita tidak ada kalau Tuhan itu nggak nyata. Maka saya bilang tadi, mencari Tuhan bukan dengan mata, tapi dengan mata hati. Amin. Coba lihat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu apa? Terang, agar apa? Kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang. Mata hati saudara itu yang mampu mencari Tuhan. Iman kita timbul. Iman kita itu di sana dia berada. Ketika kita mendengarkan bahwa ada firman Tuhan, ketika kita mendengarkan pendengaran kita terarah kepada firman Tuhan, maka iman kita timbul di dalam hati kita, maka kita mulai mencari di mana keberadaan. Hadirlah di hatiku. Amin. Hadirlah di hidupku.
Penting nggak mencari Tuhan? Sangat penting. Saya sudah bilang tadi, untuk apa kita mencari Tuhan? Kalau saudara tidak mencari Tuhan, saudara tidak pernah mengerti siapa saudara dan siapa Tuhan. Saudara tidak akan pernah mengerti siapa saudara, siapa kita, dan siapa Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin menyatakan itu kepada kita, bahwa kamu ini ada yang punya. Hidupmu ini ada yang menciptakan. Amin. Masalahmu ini ada yang menolong. Persoalanmu ada yang bisa menyelesaikan. Saya mau katakan itu kepada saudara, bahwa hidup kita ciptaan paling mulianya Tuhan. Amin. Saudara mengaku ini? Ciptaan yang paling mulia dari karya Allah adalah saudara dan saya. Apa yang Tuhan lakukan kepadamu? Dia katakan di kalimat berikut tadi, ingatlah perbuatannya yang ajaib yang dilakukannya. Bukankah keajaiban Tuhan yang memelihara saudara mulai dari awal pandemi sampai sekarang? Saudara masih dipelihara oleh Tuhan kan? Bukankah ini perbuatan ajaib Tuhan? Masih bisakah kita mencarinya? Masih kita berkata, Tuhan, ini aku ingin bersekutu dengan Engkau, ingin menyembahmu, ingin memuliakan namamu, ingin bersyukur kepada Engkau. Cari Tuhan, betapa besar, berapa banyak yang Engkau terima dari Tuhan selama pandemi. Untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan? Untuk apa? Hanya tujuan Tuhan cuma satu, untuk memuliakan Dia, untuk menyembah Dia, untuk bersekutu dengan Dia. Hanya itu. Tidak salah saudara mencari kerja, mencari harta di dunia, apa-apa, silakan. Saudara yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi justru ketika engkau diberkati Tuhan, seharusnya engkau selalu merindukan Tuhan, merindukan Dia lagi, merindukan Dia lagi, merindukan lagi. Amin. Sekarang banyak orang bukan cari Tuhan, cari kesalahan orang. Ada banyak pencarian manusia sekarang ini, sebenarnya itu sia-sia. Cari muka lah, cari kesalahan orang lah. Untuk apa? Hal-hal yang tidak berfaedah. Ngapain kita susah-susah untuk hal itu? Haleluya. Haleluya. Lebih baik cari apa? Cari Tuhan. Bagaimana caranya? Masuk dalam kamarmu, duduk berlutut di situ, berterima kasih kepada Tuhan, renungkan kebaikan Allah, renungkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan nikmati hadirat Allah. Amin. Engkau datang ke gereja, fokus hidupmu, aku ingin bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang minggu hampir kecelakaan saya kemarin, hampir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kemarin, tapi Tuhan sudah tolong saya bersyukur kepadamu malam hari. Amin. Kucing aja dia cari tuannya. Karena apa? Dia tahu tuannya itu kebutuhannya. Kalau tidak ada tuannya, tidak ada kebutuhannya. Amin. Saudara bayangkan kalau Tuhan meninggalkan saudara dan saya, saudara mau dapat berkat dari mana? Artinya begini, ketika Tuhan masih ada, berarti berkat Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Amin. Selagi Tuhan hidup, memiliki langit dan bumi, berkuasa atas segala sesuatu, maka saya tidak pernah takut akan hidup ini. Amin. Pastikan itu dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarangan. Dia adalah satu-satunya berkuasa atas segala sesuatu, mampu bertanggung jawab atas setiap firman yang disampaikan kepada saudara saya. Bukankah Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33? Apa kata di sana? Ini kalau orang Kristen tidak tahu ayat ini, sungguh terlalu. Apa kata itu? Carilah dahulu dan apa? Maka, amin. Kalau saudara cari tahu kenapa sampai timbul kalimat ini, saudara akan periksa ayat sebelumnya dari atas. Dia berkata di situ, tetapi Bapamu yang di surga mengetahui bahwa engkau membutuhkan semua itu. Amin. Jadi ternyata
Saudara butuh ini, A, B, C sampai Z. Tuhan tahu saudara membutuhkan itu. Tuhan bisa kasih, bisa. Dalam sekejap Tuhan bisa. Tapi Tuhan lebih ingin engkau bersekutu lebih dulu dengan. Amin. Amin. Cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari apa yang sudah ada kepada saudara, itu akan ditambahkan. Jadi saudara, kalau misalnya ini, saya mau katakan kepada saudara, saudara punya mobil nih, misalnya contohnya aja lah, saudara punya mobil, Tuhan akan tambahkan satu lagi mobil saudara. Enak gak tuh? Enak. Tapi kuncinya dulu, cari kerajaan Allah kebenarannya. Saudara punya rumah satu, Tuhan bisa tambahkan, bisa. Apa mungkin Tuhan itu bohong dengan firman? Tidak mungkin. Saudara punya uang deposito 100 juta, 1 M, Tuhan bisa tambahkan? Bisa. Asal tujuannya benar di hadapan Allah. Amin. Haleluya. Nggak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan di dunia. Hanya ada satu yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu membohongi firman. Dan Tuhan tidak bisa berbuat dosa. Itu aja. Tidak bisa berbohong kepada saudara, tidak bisa memungkiri firman-Nya. Itu tidak bisa Tuhan lakukan. Selain daripada itu Tuhan mampu melakukan. Bayangkan aja Tuhan bilang begini, jika engkau percaya sungguh kepada Tuhan, punya iman biji sesawi aja, pindahkan gunung itu, dia akan pindah. Benar. Orang berkata ini gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung. Itu waktu itu Yesus berbicara, dia sedang menuju satu gunung, dan itu gunung ada, nyata gunungnya. Cuma kita kan menafsirkan ini gunung itu. Terserah gunung apa. Yang jelas ketika engkau punya keyakinan dengan Tuhan, apapun Tuhan bisa selesaikan. Haleluya. Setiap hari apa yang saudara cari? Saya katakan kepada saudara, sekebelan apapun saya kalau bangun tengah malam, saya tidak langsung melangkah kaki ini, pergi ke WC, pergi ke toilet. Bilang dulu terima kasih sama Tuhan. Amin. Mau bangun pagi, tengah malam, mau bangun istirahat siang, bilang dulu terima kasih. Begitu engkau buka mata, bilang terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Jangan. Itu namanya cari Tuhan. Tapi kalau kau cari sendal lebih dulu, wah itu udah ketinggalan Tuhan itu. Di mana sendal mama? Siapa yang ambil sendal mama di sini? Pagi-pagi udah berteriak cari apa? Cari sendal. Bukan cari Tuhan. Cari sendal sih jadinya emosi. Coba cari Tuhan, bilang dulu terima kasih sama Tuhan. Ada sendal atau tidak ada, sudah ada damai di hati. Amin. Amin ya. Indah mencari Tuhan itu. Saudara berkata kepada saya, bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, bagaimana apa yang kita dapatkan, apa yang akan kita terima, apa yang kita rasakan, bagaimana rasanya? Saya mau katakan kepada saudara, saudara akan tahu ketika saudara coba diri. Amin. Saudara akan tahu ketika saudara mencoba diri. Terkadang orang hanya bisa merasakan kehadiran Tuhan ketika dia dalam masalah besar, dan dia masuk kamar ini berdoa ketika tidak mampu lagi mengatasinya. Dia berkata, Tuhan, aku butuh Engkau saat ini. Tapi ketika kita diberkati Tuhan, kita ada di mana? Maka jangan heran ketika ada sesuatu masalah terjadi, itu tujuannya supaya engkau cari Dia dan engkau mengakui, aku butuh Engkau Tuhan. Amin. Karena kalau tidak demikian kan kita pikir kita fine-fine aja, nggak ada masalah. Ketika mata hati kita terang, maka kita bisa melihat Tuhan itu. Amin. Tadi Efesus pasal yang pertama ayat ke-18. Ketika mata hati kita terang, maka kita bisa melihat kemuliaan Allah. Amin. Betapa kayanya kemuliaan itu, nggak bisa diukur dengan dunia.
dengan kata-kata. Kemuliaan apa? Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam setiap pergumulan. Kita semua malam hari ini, saya percaya semua punya pergumulan, ya kan? Hanya aja berbeda pergumulan kita. Saya punya pergumulan, berbeda dengan saudara. Tapi saya yakin di ujung pergumulan ini saya akan melihat kemuliaan Allah yang ajaib, yang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Karena pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib. Tidak bisa diukur dengan nalar manusia, tidak bisa diukur dengan kepintaran kita, tidak bisa diukur dengan pengetahuan manusia. Karena keajaiban Allah hanya satu-satunya yang punya adalah Tuhan sendiri. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara, coba ketika nanti saudara pulang ke rumah, sebelum Anda tidur, duduk sebentar di kursi saudara dan coba renungkan sepanjang minggu ini apa aja yang Tuhan sudah berikan sama saya. Atau coba saudara renungkan sepanjang bulan Januari sampai Februari ini apa aja yang Tuhan sudah berikan. Coba saudara renungkan betapa baiknya Tuhan. Saudara akan menemukan Dia di sana, dan Tuhan akan mengalir ke dalam hati saudara. Ini loh yang saya berikan. Kamu ingat kan? Kamu kemarin hampir bentrok dengan orang, hampir begini dengan orang. Saya sudah berikan kasih karuniaku kepada, belas kasihanku, kemurahan hatiku kepada. Tuhan akan alirkan dalam hati saudara, dan engkau akan ingat semua itu, sehingga engkau mampu bersyukur kepada Tuhan, dan engkau berkata, ternyata hanya Tuhan satu-satunya penolong saya. Amin. Pentingnya mencari Tuhan, karena jalan satu-satunya pertolongan yang kita harapkan adalah Tuhan. Amin. Saya mau katakan kepada saudara malam hari ini, saudara boleh tidak terima firman Tuhan ini malam hari, nggak apa-apa. Tapi pada satu titik engkau akan ingat firman ini, bahwa saya membutuhkan Tuhan, saya harus cari Tuhan. Yosafat ketika dia diperhadapkan dengan peperangan, tentara suku besar, tentara yang akan mengepung dia, dan ambil keputusan dia mencari Tuhan. Dia perintahkan kepada semua rakyat berpuasa 3 hari 3 malam. Peperangan itu dimenangkan oleh Yosafat. Ketika kita dalam ketakutan, ada Tuhan bersama dengan saudara. Hari-hari ini banyak orang takut. Hanya karena apa? Marahnya sangat kecil, tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Namanya Omikron. Pernah saudara lihat bentuknya seperti apa? Pernah? Saya yakin kacamatanya Pak Frans sudah mampu melihat itu. Betul Pak? Nggak bisa. Tapi cukup menakutkan dia punya berita seluruh dunia. Dia buat takut orang. Barangnya nggak kelihatan. Di mana? Di mana itu? Tuhan kita jauh lebih besar dari Omikron. Amin. Tuhan saudara dan saudara itu jauh lebih besar daripada apa yang sedang menakuti banyak orang. Maka malam hari ini kita akan berdoa, segala roh ketakutan, intimidasi dari para setan yang membuat kita tertekan, yang membuat kita tidak kuat, yang membuat kita lemah, yang membuat kita tidak bebas, dipatahkan semua itu malam hari ini dalam nama Yesus. Amin. Ingat, ada Tuhan yang lebih besar daripada virus yang cuma sekecil mungkin apa itu. Saudara yakin dengan Tuhan? Saya rindu semua jemaat orang, setiap engkau datang beribadah, baik di sini atau di mana saja, atau engkau sedang di rumah bersekutu dengan Tuhan, minta Roh Kudus terangi hati saya agar saya melihat kemuliaan. Amin. Agar kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara berjumpa dengan Tuhan bukan dengan mata jasmani, tapi saudara berjumpa dengan